Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Arjula, kelas A3, jurusan S1 Farmasi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem indera penglihatan dan pendengaran. Langsung saja, yang pertama yang kita akan bahas tentang anatomi fisiologi indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata paling sederhana tidak lain untuk menentukan apakah terang atau gelap lingkungan. Mata yang lebih kompleks digunakan untuk memberikan pemahaman visual. Di samping ada gambar anatomi mata, teman-teman bisa perhatikan. Organ mata di sini ada organ luar atau disebut dengan oculi accessoria. Terdiri dari yang pertama, bulu mata atau ciliae. Bulu mata atau yang lebih tepatnya rambut mata adalah bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut. Rambut ini berfungsi untuk melindungi supaya debu, ketombe, pasir, atau air yang menetes dari dahi tidak masuk ke mata. Rambut mata merupakan rambut yang sangat lembut. Yang kedua, rongga mata atau carpum orbita. Orbita berbentuk suatu rongga yang secara skematis digambarkan sebagai piramida yang berkonvergensi ke arah belakang. Puncaknya adalah foramen opticum dan dasarnya menghadap ke depan luar dan terbuka disebut aditus orbitae. Sedangkan dinding-dindingnya meliputi dinding medial, dinding lateral, dinding atas atap orbita, dinding bawah dasar orbital. Orbital terletak di kanan dan di kiri basis pangkal hidung. Di dalam orbita, selain bola mata, juga terdapat otot-otot ekstraokuler, syaraf, pembuluh darah, jaringan ikat, dan jaringan lemak, yang kesemuanya ini berguna untuk menyokong fungsi mata. Orbita merupakan pelindung bola mata terhadap pengaruh dari dalam dan belakang. Sedangkan dari depan, bola mata dilindungi oleh palpebra. Ketiga, alis mata atau supercilium. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh dari bagian dahi, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan. Alis mata juga berfungsi sebagai penahan berbagai macam kotoran yang bisa memasuki mata seperti pasir, debu, dan ketombe. Selain itu, rambut pada alis mata juga menambah kepekaan pada kulit untuk merasakan objek asing yang berada di dekat mata, misalnya serangga yang hendak masuk ke mata. Keempat, kelopak mata atau palpebra yang terdiri dari kelopak atas dan kelopak bawah. Fungsinya untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Kelima, kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis adalah kelenjar di mata yang mengeluarkan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak pada bagian lateral atas mata yang disebut dengan fossa lacrimalis. Kelenjar lacrimalis mensekresikan cairan lacrimalis. Air mata berguna untuk membasahi dan melembabkan kornea. Kelebihan sekresi akan dialirkan ke kantong lacrimalis yang terletak pada sisi hidung dekat mata dan melalui ductus nasolacrimalis untuk ke hidung. Keenam, otot-otot mata atau musculus terdiri dari dua tipe, ekstrinsik dan intrinsik. Otot-otot ekstrinsik bersifat volunteer di bawah sadar di bola mata yang mengontrol pergerakan di luar mata. Otot-otot intrinsik bersifat involunteer, tidak disadari, berada dalam badan ciliari yang mengontrol ketebalan dan ketipisan lensa, iris, dan ukuran pupil. Ketujuh, selaput bening mata atau konjungtiva terbagi atas dua bagian, yaitu konjungtiva palpebra dan konjungtiva bulbar. Konjungtiva adalah suatu membran tipis yang melapisi kelopak mata, kecuali darah pupil. Konjungtiva palpebra melipat ke dalam dan menyatu dengan konjungtiva bulbar, membentuk kantong yang disebut sakus konjungtiva.
Walaupun konjungtiva transparan, bagian palpebra tampak merah muda karena pantulan dari pembuluh-pembuluh darah yang di dalamnya. Pembuluh-pembuluh darah kecil dapat dari konjungtiva bulbar di atas sklera mata. Konjungtiva melindungi mata dan mencegah mata dari kekeringan. Selanjutnya, organ dalam mata. Yang pertama, kornea. Kornea adalah sebuah lapisan tipis bening yang berbentuk menyerupai kerucut yang menutupi iris serta pupil. Fungsi kornea adalah untuk melindungi bagian depan mata dan juga membantu memfokuskan cahaya pada retina di bagian belakang mata. Kornea ini bekerja ibarat lensa yang ada di kamera. Kedua, sklera. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Ketiga, iris. Lingkaran berwarna ini berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk ke mata. Saat cahaya begitu terang, iris akan menutup pupil. Keempat, pupil. Di dalam lingkaran iris, kamu akan melihat bagian tengah mata yang berwarna hitam. Bagian ini disebut dengan pupil. Lewat pupil ini, cahaya akan masuk ke dalam mata. Ukuran pupil bisa melebar dan menyempit, tergantung banyaknya cahaya. Iris akan berukuran kecil saat cahaya terang, dan berubah jadi lebar saat cahaya redup. Kinerja pupil ini mirip dengan diafragma yang ada di lensa kamera. Kelima, lensa. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Keenam, retina atau selaput jala. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang dan sel kerucut. Sayangnya, bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil, ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut titik buta. Ketujuh, koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. 8. Saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. 9. Aqueous humor. Di belakang kornea Anda terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma. 10. Vitreous. Tahukah kamu, sebagian besar bola mata kita diisi oleh gel bening yang disebut dengan vitreous. Ya, vitreous berfungsi mengisi mata dan mempertahankan bentuknya yang seperti bola. 11. Otot mata. Fungsi bagian mata yang pertama adalah untuk mengatur gerakan bola mata. Selanjutnya, anatomi fisiologi sistem indera pendengaran. Mendengar merupakan salah satu kemampuan pada telinga manusia yang menunjang komunikasi satu sama lain. Selain itu, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Bila telinga Anda mengalami gangguan, tentu aktivitas yang Anda lakukan juga mengalami hambatan. Bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar,
telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Bagian-bagian telinga tengah terdiri dari yang pertama, gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, saluran eustachius, berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap opal atau jorong, berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput atau koklea, berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Semua bagian tersebut mempunyai perannya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mampu mendengar bunyi secara baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.